down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Deananda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA dan hubungannya dengan hakikat IPA. Agar teman-teman bisa memahaminya, disarankan untuk standby di video ini. Yuk kita langsung saja ke pembahasan. Nah, mengapa hakikat IPA itu penting? Tentunya hakikat IPA membantu siswa yang pertama memahami validitas pengetahuan ilmiah, yang kedua membuat keputusan berdasarkan bukti, yang ketiga menghargai proses penemuan ilmiah, dan yang keempat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Maksudnya adalah mereka itu memastikan suatu informasi atau teori yang didukung oleh bukti yang kuat dan metode yang benar. Jadi sesuatu yang mereka temukan atau mereka mencari pengetahuan yang lain itu berdasarkan bukti yang nyata. Lalu juga mereka itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, di mana mereka itu kayak menemukan hal-hal yang baru atau ingin mengetahui hal-hal yang lebih jauh lagi. Nah, lalu ada yang namanya membongkar hakikat IPA. Ini tuh komponen penting ya teman-teman. Yang pertama empiris, berdasarkan observasi dan eksperimen. Ialah pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan nyata dan bukan sekedar dugaan atau opini. Contohnya pengamatan langsung. Jadi tidak ada yang namanya mereka itu kayak seolah-olah hanya mendengarkan tanpa mereka langsung terjun untuk mengetahuinya secara langsung, begitu. Yang kedua, teoretis, melibatkan teori dan model. Teoretis ini ialah digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan membuat prediksi tentang kejadian yang belum dia amati. Bisa kita ambil contoh hukum Newton tentang gravitasi. Jadi mereka itu kayak mencari tahu kenapa bumi itu bisa menarik dari suatu jatuhnya buah dari atas pohon, begitu. Lalu kreatif, menggunakan imajinasi dan inovasi. Nah, kreatif ini sama halnya seperti tadi, penemuan teori baru atau menciptakan solusi inovatif dalam memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya subjektif, ialah dipengaruhi latar belakang ilmuwan. Nah, subjektif ini pendapat atau interpretasi yang dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman pribadi, atau keyakinan seseorang, bukan berdasarkan fakta atau data ilmiah yang bisa diuji. Bisa kita ambil contoh, misalnya obat herbal ini pasti lebih baik daripada obat kimia tanpa bukti ilmiah yang jelas. Jadi mereka itu tidak mencari bukti-bukti yang jelas, langsung saja mengatakan bahwa hal itu benar. Lalu sosial dan budaya, ialah terkait nilai dan norma masyarakat. Nah, ini dengan teman-teman dalam penemuan atau melakukan sesuatu itu dipikirkan juga berdampak negatif atau tidaknya kepada masyarakat, lingkungan sosial. Lalu tentatif, ialah pengetahuan ilmiah dapat berubah. Bisa kita ambil contoh, misalnya seseorang melakukan eksperimen. Nah, data eksperimennya itu bisa berubah. Kita lihat lagi setelah mereka melanjutkan eksperimen selanjutnya, apakah datanya masih sama dengan sebelumnya atau malah berubah dari sebelumnya. Nah, jadi pembelajaran IPA itu juga memiliki tujuan yang pastinya ya teman-teman. Yang pertama itu pemahaman konseptual, memahami mengapa konsep itu benar. Jadi mereka itu kayak berpikir, wah ternyata ini alasannya kenapa bisa benar gitu. Lalu yang kedua, keterampilan proses, observasi, eksperimen, analisis data. Jadi mereka itu mempunyai keterampilan dalam melakukan sesuatu, contoh dari yang eksperimen itu. Lalu sikap ilmiah, rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu mereka itu begitu kuat tentang sesuatu yang bikin mereka penasaran gitu. Dan proses penemuan, jadi memahami bagaimana ilmuwan itu bekerja gitu. Mereka bisa tahu, oh ternyata seperti ini gitu. Dan evaluasi informasi,
Jadi mereka itu tahu ternyata ini yang nyata dan ternyata ini hanya pendapat gitu. Mereka tahu mana fakta dan mana opini. Nah, di sini juga ada hubungan antara hakikat IPA dan pembelajaran IPA. Jadi mereka ini memiliki hubungan ya teman-teman. Pembelajaran IPA harus mencerminkan hakikat IPA, di mana mengembangkan keterampilan proses, menekankan pemahaman konsep, dan menumbuhkan sikap ilmiah itu. Lalu yang kedua, evaluasi pembelajaran harus mengukur pemahaman dan keterampilan, bukan hanya hafalan fakta. Dan yang ketiga, guru harus memahami hakikat IPA agar dapat merancang pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Jadi guru itu juga harus mempelajari apa yang disampaikan. Jadi agar siswanya itu juga bisa memahami dan bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh gurunya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran IPA yang selaras dengan hakikat IPA memberdayakan siswa untuk menjadi pemikir kritis, pemecah masalah, dan inovator. Dengan memahami bagaimana sains bekerja, siswa dapat membuat keputusan yang tepat tentang isu-isu penting yang dihadapi masyarakat. Jadi mereka itu sama sepertinya kayak memiliki solusi apa yang sedang mereka hadapi. Oke teman-teman, cukup sampai sini penyampaian materi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini dengan baik. Saya harap semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.